Halo teman, apa kabarnya? Biasanya saya membuat konten dalam bahasa Inggris. Namun kali ini saya buat dengan bahasa Indonesia karena ini berkaitan dengan kebijakan politik nasional. Sebelum saya memaparkan pemahaman saya, perlu diketahui kalau saya tidak berasal dari partai manapun. Saya tidak punya kepentingan politik untuk lembaga pemerintahan atau oposisi. Di sini juga pembahasan saya hanya sebatas di pertanian saja. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program ini merupakan prioritas nasional tahun 2025 sampai 2029 yang bertujuan menciptakan generasi sehat dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Ini adalah inisiatif strategis pemerintah di bawah untuk meningkatkan gizi anak sekolah dari PAUD sampai SMA, kemudian ibu hamil, balita, guna menurunkan angka stunting. Program ini juga menyajikan menu seimbang, isi piringku yang memenuhi 25-35% gizi harian. Didukung oleh dapur SPPG dan ditargetkan mencakup 82,9 juta penerima di tahun 2025. Tapi, apakah program ini memang selurus itu? Karena kita tahu kalau sebenarnya gizi tidak bisa ditentukan dari pemberian satu kali makan per hari dengan kalori rata-rata yang saya hitung sekitar 600 kalori. Sementara anak sekolah usia 7-9 tahun membutuhkan sekitar 1650 sampai 1850 kalori. Sementara yang berusia 16-18 tahun membutuhkan sekitar 2125 sampai 2675 kalori harian. Nah, sebelum kita lanjut nih ya, kita lihat dulu ke belakang ya di era pemerintahan Jokowi. Salah satu program unggulan pada era pemerintahan Jokowi itu adalah food estate ya atau lumbung pangan. Program ini digarap lintas kementerian termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan. Kita tahu siapa yang ada di Kementerian Pertahanan waktu itu. Tujuannya food estate ini adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi. Ini adalah konsep pengembangan produksi pangan terintegrasi antara pertanian, perkebunan, peternakan dengan skala luas sekitar lebih dari 25 hektar. Guna memperkuat ketahanan pangan nasional, proyek strategis nasional ini bertujuan meningkatkan pasokan pangan domestik, mengantisipasi krisis dan mengurangi ketergantungan impor terutama padi, jagung, singkong, dan tebu. Lokasi pelaksanaan program food estate ini dilaksanakan di berbagai wilayah termasuk Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, NTT, dan Papua. Tujuannya ialah yaitu mengantisipasi kelangkaan pangan, menjaga stok nasional, dan meningkatkan pendapatan petani. Konsepnya ialah dengan intensifikasi atau optimasi lahan yang ada dan ekstensifikasi atau cetak sawah baru. Namun, program ini menghadapi kritik terkait potensi kerusakan lingkungan atau deforestasi lahan gambut, konflik agraria, dan kegagalan panen di beberapa wilayah. Salah satu lokasinya ialah di Kalimantan Tengah karena kurangnya perencanaan. Pemerintah bisa membuka lahan pertanian baru dengan lebih cepat sehingga produksi pangan bisa meningkat. Hal ini penting karena setiap tahun banyak lahan pertanian berubah fungsinya yang menjadi lahan lain seperti industri atau perumahan. Kemudian program food estate dapat menarik investor untuk membantu menggerakkan ekonomi terutama di daerah luar Jawa. Program ini juga berpotensi menambah pendapatan pemerintah dan meningkatkan penghasilan petani di wilayah food estate. Jika distribusi hasil pertanian dikelola dengan baik, food estate dapat memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Ada risiko petani tidak bisa sepenuhnya memiliki dan mengelola lahan karena investor bisa menguasai sebagian besar modal, bahkan aturan tertentu memungkinkan investor asing memiliki hingga 95% modal dalam budidaya padi. Hal ini bisa merugikan jutaan petani Indonesia karena ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal UUPM, ya, juga Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang daftar bidang usaha tertutup dan terbuka. Jika kebijakan pemerintah lebih menguntungkan investor daripada petani, maka dikhawatirkan konflik seperti yang sering terjadi di perkebunan besar akan muncul di kawasan food estate itu tadi. Yang ketiga, petani Indonesia bisa berubah dari pertanian berbasis petani kekeluargaan menjadi pertanian yang dikuasai oleh perusahaan besar. Hal ini dapat melemahkan kedaulatan pangan Indonesia atau Corporate Based Food and Agriculture Productions.
Jika pemerintah tidak mampu mengatur distribusi hasil panen, ya ini untuk yang keempat, investor bisa menentukan harga pasar sesuai keuntungan mereka, termasuk memutuskan apakah hasilnya nanti dijual dalam negeri atau diekspor. Akhirnya, terlepas dari permasalahan food estate yang digulirkan pemerintah, semestinya perlu dimengerti bahwa permasalahan selama ini di bidang pertanian salah satunya adalah terkait masalah kepemilikan dan distribusi lahan pertanian. Di Jepang, makan siang sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan yang telah berjalan puluhan tahun. Makan biasa dimasak di dapur sekolah atau di dapur kota kecil yang dekat dengan sekolah. Guru dan siswa bahkan ikut membagikan makanan sebagai bagian dari pendidikan gizi. 1. Mengurangi malnutrisi, stunting, meningkatkan kesehatan, dan menstimulasi ekonomi lokal. Target penerima dari MBG ini adalah balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta siswa PAUD hingga SMA atau SMK. Dengan implikasi dikelola oleh Badan Gizi Nasional dan disajikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menggunakan bahan baku lokal. Menu yang disajikan disusun prinsip isi piringku yang berarti mengandung karbohidrat, protein, sayur, dan buah, serta seringkali mencakup susu atau ikan. Program ini diawasi secara digital dan ketat untuk transparansi serta keamanan pangan. Awalnya, sumber suplai makan bergizi gratis atau EBG berbasis pada ekosistem lokal, melibatkan koperasi desa atau BUMDes, petani, sayur buah, peternak, protein seperti ayam, sapi, ikan, dan supplier UMKM terkurasi untuk memenuhi kebutuhan dapur SPPG secara lebih konsisten. Pengadaan dilakukan melalui e-katalog dan mekanisme bantuan pemerintah. Persyaratan utama bagi supplier meliputi legalitas PT, CV, korporasi, serta sertifikasi keamanan pangan dan kemampuan kapasitas produksi yang konsisten. Balik nyebut korporasi lagi. Karena di awal berdirinya modal dapur SPPG ini investasi awalnya besar, ya, membuat peluang bisnis lebih mudah diakses oleh kelompok bermodal kuat. Sehingga otomatis rantai pasokan pangan cenderung dikuasai oleh distributor besar, bukan petani lokal. Karena MBG dirancang sebagai fasilitas produksi makanan berskala yang melayani ribuan porsi per hari. Tetapi, ini kemudian ditindih dengan Perpres nomor 115 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Ya. Jadi mengatur bahwa suplai atau pasokan bahan baku wajib mengutamakan produk lokal dari koperasi, BUMDes, UMKM, dan dari petani peternak ya pastinya ya, yang lokal di sekitar dapur MBG. Jadi pengelolaannya dilakukan melalui Badan Gizi Nasional, melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, guna memberdayakan ekonomi regional atau lokal di suatu daerah. Seperti program MBG yang ada di Brazil. Program Makan Sekolah Nasional dirancang untuk mendukung petani kecil. Melalui kebijakan Program Nasional de Alimentação Escolar, minimal 30% anggaran pangan sekolah harus dibelanjakan langsung dari petani lokal yang kecil. Kebijakan ini membuat program makan sekolah bukan hanya untuk gizi anak sekolah, tapi juga membuka pasar dan kesejahteraan petani di tingkat keluarga. Nah, sementara di Perpres 115, pasokan bahan baku untuk dapur SPPG diwajibkan berasal dari usaha rakyat, mencakup koperasi, ya BUMDes tadi, UMKM lokal, bahkan petani peternak. Jadi intinya SPPG itu tidak boleh menolak pasokan dari petani atau peternak lokal. Dengan cara apa? SPPG mendorong membuat kerjasama langsung dengan kelompok tani peternak dan nelayan untuk memastikan pasokan dapur mereka. Untuk pengadaan bahan makanan didasarkan pada transparansi dan melibatkan pelaku usaha mikro atau kecil dengan syarat NIB dan NPWP. Pemerintah daerah berperan krusial dalam memetakan potensi supply dan menghubungkan dengan SPPG. Fokus sumbernya ini ya, mengutamakan rantai pasokan lokal untuk efisiensi dan kesegaran bahan baku. Jadi layaknya food estate yang memiliki tujuan bagus, MBG sendiri juga memiliki tujuan bagus. Walau prakteknya banyak yang berjalan tidak sesuai dengan yang tidak semestinya ya. Nah, di sini saya tidak membahas faktor keracunan ya, karena itu kan teknis. Nah, di sini saya hanya akan membahas dugaan kecurangan atau permainan anggaran.
Entah itu benar atau tidak dugaan tersebut, tapi jika ini benar terjadi, saya mengatakan ini perlu peran dari masyarakat. Karena di awal program ini diluncurkan, harapannya dari pemerintah adalah masyarakat ikut terlibat di program ini sehingga bisa ya ikut mengawasi secara langsung ya, karena berada di circle-nya SPPG itu. Ketika komponen food estate sedang dibangun seperti perbaikan jaringan irigasi, ya, irigasi rawa itu ya, atau primer, sekunder, tersier, pembangunan jalan, usaha tani dan jembatan, penyediaan fasilitas penyimpanan serta mekanisme pertanian atau alat pertanian, gelombang kritik dari masyarakat tuh begitu besar ya, dengan mengatakan bahwa rakyat itu gak makan infrastruktur. Demikian halnya dengan MBG. Kebijakan ekonomi yang menggunakan sistem sosial kerakyatan ini juga dapat kritikan ya dari masyarakat pastinya, dengan mengatakan rakyat tidak butuh makan gratis, rakyat butuh pendidikan gratis, kualitas kesehatan yang baik, lapangan pekerjaan itu adalah kebutuhan lebih krusial daripada makan siang gratis, katanya gitu. Sebagian pihak menilai makan siang gratis tidak memberikan manfaat nyata dan mendesak untuk pemerintah. Meninjau ulang program tersebut, kalau saya lihat di sini mungkin masih banyak yang belum bisa melihat sisi lain dari suatu kebijakan pemerintah ya. Presiden tidak bisa serta-merta membatalkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal atau UU PM. Maka dia menaruh peraturan baru dalam bentuk Perpres. Kemudian jika masalah ditinjau dari pendidikan gratis, sebenarnya wajib belajar 9 tahun itu sudah gratis. Ya, yang curi-curi pasti ada lah, tinggal masyarakat berani atau tidak melaporkannya. Kemudian lapangan kerja, saya kurang tahu yang dimaksud dengan lapangan kerja ini apakah sebagai wirausaha atau karyawan, karena sudah saya jelaskan di menit-menit awal di mana Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Sementara untuk kualitas kesehatan, saya sebagai pengguna BPJS non subsidiar, saya lihat pelayanan baik dokter maupun perawatnya semua sopan-sopan ya, jadi udah seperti penyedia jasa ketemu sama customernya gitu. Sehingga hemat saya, perlunya masyarakat mengurangi kegiatan menjadi praktisi politikus di media sosial untuk segala kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun mencoba untuk terlibat di dalamnya dan melihat efisiensi kebijakan tersebut, apakah kebijakan tersebut layak bisa diperbaiki atau tidak layak untuk diteruskan. Semua negara kuat dan semua negara besar dan semua negara sukses, pertaniannya kuat, pertaniannya sukses. Dari situlah saya sampailah begitu saya dilantik, keyakinan saya itulah saya wujudkan ya. Bagaimana pupuk sampai ke petani dengan tanpa terlalu banyak perizinan, terlalu banyak tanda tangan, dan jangan terlalu banyak middleman, broker, perantara. Ya. Bagaimana juga petani harga penerimaan dia, income dia, penghasilan dia bisa naik. Nah, jadi ini fenomena puluhan tahun di semua negara agraris, sering petani itu korban daripada sistem yang tidak membela mereka. Jadi kalau panen kan produksi banyak, pengusaha itu mau beli dengan harga semurah-murahnya. Ini kan mematikan motivasi untuk produksi. Padahal petani itu adalah produsen pangan. Nah, inilah perjuangan kita lama. Nah, alhamdulillah saya jadi presiden, ya saya laksanakan keyakinan saya.